Sebayang juga mau ngelihat yang luar Sebayangnya coba. Di detik tengah lah ya. Ah, detik tengah. Perlu keseimbangan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton channel Azhari Wispinaldo. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Ada tim dari Bank Indonesia, ada besar. Mungkin dari dinas OPD lainnya atau yang mewakili. Yang saya hormati Pak Camat Kampar-Kiri Hulu, Pak Firdaus SPDI dan seluruh unsur pimpinan kecamatan. Kita ada Kapolsek, ada Dan Ramil, Babinsa, Babinsa Dimas. Dan saya dengan Pak Camat itu udah pernah jalan kaki 3 jam lebih. 1, 2, 3 berapa? Dari desa Kebun Tinggi keluar dari wilayah hutan itu ya. 3 jam hampir 4 jam jalan kaki. Tengah malam laginya. Jadi bagus juga tuh olahraga malam sambil kita hiking dan menikmati wisata malam. Tapi saya selalu melihat Pak Camat tinggal di belakang. Setiap kami jalan kami hitung berapa jumlah kita. Masih 6, ayo jalan terus. Kalau hilang tinggal 5, baru kita tengok ke belakang lagi. Yang saya hormati Kepala Desa Kemang, Pak Mizam. Mungkin yang saya hormati ada sebatang hadir Nenek Mama, tokoh adat, tokoh ulama. Yang saya hormati seluruh hadirin hadirat, pengunjung dan peserta Festival Sebayang tahun 2023. Nah plus untuk Festival Sebayang 2023 ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala malam ini bisa hadir bersama kita di sini walaupun dalam suasana hujan. Ini berkah Allah Subhanahu wa taala dan air juga mulai naik ya kan, tapi tak menghalang semangat kita untuk melanjutkan kegiatan ini. Selawat dan salam kita panjatkan pada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya mengucapkan terima kasih. Ini yang pertama-tama yang saya hormati banggakan Adinda Dodi dan seluruh tim yang bekerja dalam mensukseskan Festival Sebayang ini. Kita aplaus dulu Dodi dan tim yang bekerja sungguh-sungguh. Festival Sebayang ini adalah festival yang ke-7 kalinya ya. Tahun ke-7 dan semakin tahun semakin berkembang dan semakin meningkat. Dan alhamdulillah tahun kemarin saya belum kesempatan hadir. Tahun ini juga kemarin hampir tidak berkesempatan hadir. Akhirnya saya paksakan lagi untuk kembali tadi dari Jakarta. Dan saya harusnya langsung kemari, cuman ada rapat inflasi daerah. Rapat inflasi dalam rangka bagaimana untuk menjaga stabilitas harga barang menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Akhirnya saya ikut rapat dengan Pak Gubernur yang dipimpin oleh Pak Gubernur langsung. Tapi seterusnya Pak Gubernur tadi seharusnya saya mendampingi beliau di Desa Tambang dalam rangka tabligh akbar dan menyambut Ramadan. Tapi saya izin beliau, saya bilang Pak saya sudah berjanji saya akan pergi ke sini. Ya silakan katanya. Saya hari Minggu ke sana. Mudah-mudahan hari Minggu Pak Gubernur bisa hadir bersama-sama kita di sini. Karena besok malam kami dengan beliau juga acara resepsi anak Pak Wakapolri. Pak Wakapolri itu kan orang Riau juga. Besok malam acaranya. Jadi setelah ini saya rencananya kepada mau menginap Tak Yadi karena besok harus berangkat lagi kembali ke Jakarta. Hari Minggu kembali lagi ke sini. Mudah-mudahan bisa sama. Mungkin hari Minggu saya tak bisa hadir bersama Pak Gubernur. Maaf Adinda Dodi, karena hari Minggu pagi juga kita akan melantik Lam Kampar yang ada di Jakarta. Persatuan Masyarakat Kampar Jakarta. Pada hari Minggu itu juga penting bagi kita. Dan alhamdulillah kita dah menyewa sebuah rumah asrama untuk mahasiswa Kampar yang ada di Jakarta di wilayah apa namanya Pak Dasril? Los Angeles. Lubuk Agung. Lubuk Agung berapa? Lenteng Agung. Jadi di wilayah Lenteng Agung masih ada asrama itu. Itu rumah 2 lantai, jumlah kamarnya ada 10. Nanti kalau ada anak-anak semuanya yang dari sini,
yang tamat SMA mau melanjutkan ke Jakarta, kontak aja kakak-kakak kita yang ada di sana. Dan mudah-mudahan juga tahun ini kita bisa membangun asrama mes Pemda Kampar ya, yang ada di Senen itu. Tapi memang tanahnya kecil, jadi kita bangun 3 lantai. Nah itu nanti bisa menampung. Jadi kalau ada warga-warga kita dari Kampar, dari daerah sini ke Jakarta, tak ada tempat tinggal, misalnya pergi berobat, bisa menginap di sana. Kalau yang pergi kuliah, tak ada tempat tinggal sementara, bisa menginap, menumpang di mes Kampar yang ada di Lenteng Agung itu semua. Jadi itu tempat mengumpul wadah. Itu kita kontrak selama 2 tahun. Mudah-mudahan itu dah tempat mengumpulnya mahasiswa. Alhamdulillah saya lihat mahasiswa Kampar yang ada di Jakarta semuanya baik-baik, alim-alim, jago berdoa, ya kan? Jago juga berdakwah. Luar biasa. Itu kelebihan mahasiswa Kampar dari mahasiswa-mahasiswa yang lainnya dari luar dari Kabupaten Kampar ini. Kenapa sebabnya? Mungkin anak-anak kita banyak dari pesantren, ya kan? Hafiz Al-Quran kita juga banyak di sini. Sekarang tiap desa tumbuh rumah-rumah tahfiz. Nah, jadi itu menandakan dan wajar kalau Kampar disebut dengan negeri Serambi Mekah. Saya lihat semuanya mukanya baik-baik, ya yakin semuanya selesai kuliah. Saya bilang walaupun memang menyampaikan pendapat di muka umum itu perlu, tapi saya bilang tugas kalian ini adalah belajar yang cepat. Walaupun turun ke jalan 7 tahun, 8 tahun tak selesai kuliah, tidak ada gunanya juga. 3 tahun setengah itu 3 tahun setengah bisa menamatkan pendidikan, ya kan? Dapat bekerja dengan pemerintah, perbaiki kinerja pemerintah yang kalian anggap salah. Itu yang lebih penting, saya bilang. Daripada turun ke jalan bersama yang lain, yang hasilnya belum tak ada. Bukan saya melarang untuk melakukan demo, ya. Tapi pergunakan waktu dan kesempatan yang ada. Kesempatan waktu tidak banyak, ya kan? Kesempatan waktu anak-anak muda untuk bekerja menuntut ilmunya sedikit. Nah, tapi setelah itu gunakanlah kesempatan yang baik mengembangkan ilmunya. Perbaiki semua kinerja apa yang kita lihat dulu sebelumnya kita protes salah, setelah kita duduk di sana perbaiki kembali. Jangan sampai kita sama pula dengan yang salah. Selanjutnya kami juga berterima kasih nih seluruh kepada peserta yang hadir dalam festival sembahyang ini yang luar biasa hadir pada malam ini. Saya dapat informasi dari penyelenggara kita lebih dari 200 ya. 200 walaupun dalam kondisi hujan yang seperti ini. Mudah-mudahan ke depan kita lebih dapat meningkatkan lagi. Saya selalu dengan aparat pemerintah OPD terkait senantiasa bagaimana memperjuangkan Kampar Kiri ini. Di sini ada 24 desa. Satu desa tertinggal, 23 desa sangat tertinggal. Jadi sangat tertinggal itu bukan karena pemerintah tak peduli, tak bisa mengintervensi, tapi karena wilayah tersebut berada dalam wilayah hutan lindung, berada dalam kawasan Suaka Marga Satwa. Jadi ada regulasi yang mengaturnya. Jadi kalau meninggal hewan, mati hewan di sana, itu semua dari seluruh dunia bisa datang melihatnya. Tapi kalau manusianya meninggal, hanya orang kampung situ saja yang datang ke sana. Nah, begitulah persoalan yang dihadapi 23 desa sangat tertinggal di wilayah Kampar Kiri Hulu ini. Nah, mudah-mudahan doa kita bersama kita dapat mendorong ada regulasi khusus untuk membangun desa-desa yang berada di wilayah hutan lindung dan kawasan-kawasan Suaka Marga Satwa. Jadi tidak perlu lagi kita melakukan MOU lagi dengan BKSDA. Setiap hari MOU, setiap kali saya emosi. Mudah-mudahan dengan adanya regulasi baru, pembangunan dapat meningkat dan kami akan mendorong dengan cepat itu pembukaan kawasan wisata. Baik wisata Remang Baling ini juga sampai ke wisata alam yang tersembunyi, surga dunia berada di Batu Tilam sana. Ya kan? Mudah-mudahan itu bisa masuk, kita perjuangkan. Kalau kawasan wisata Candi Muara Taku sudah masuk. Wilayahnya seluas 127 hektar. Kalau sudah masuk kawasan wisata, itu menjadi proyek strategis nasional. Jadi yang dibiayai semua oleh pemerintah pusat. Nah ini yang kita dorong bersama-sama. Mohon doa kita bersama supaya ini dapat terwujud. Dan senantiasalah kita menggelorakan bagaimana festival sembahyang ini menjadi perhatian tidak hanya wilayah Nusantara, namun perhatian juga seluruh dunia dalam mengembangkan wisata di daerah ini. Banyak yang bisa berkembang dan meningkat kalau wisata itu dapat berjalan dengan baik. Dan juga kami berharap nanti Adinda Dodi bagaimana kita mendorong koteks-koteks rumah-rumah penduduk untuk menjadi homestay ya. Kalau orang datang gampang tempat menginapnya. Karena mungkin tak selamanya yang datang pakai tenda yang bisa nginap di tenda.
kadang-kadang ada juga yang datang ingin bertamu, berkunjung. Nah, makanya kita tahun sekarang ini sudah mendeklarasikan program DERAP. DERAP itu namanya Desa Ekowisata Ramah Anak, Peduli Perempuan dan Pendidikan. Jadi ibu-ibu jangan khawatir. Sekarang pemerintah seluruh masyarakat peduli dengan perempuan, peduli dengan anak-anak, peduli dengan lingkungan, ya kan? Desa Peduli Pendidikan. Kemarin sudah 2 kepala desa akan mendapat hadiah umroh, ya kan? 2 kepala desa beserta istri yang melaksanakan program DERAP. Nah, mudah-mudahan tahun ini Kampar akan naik status dari sebelumnya menjadi Kabupaten Kota Layak Anak Madya atau apa kemarin lupa. Bisa naik langsung ke utama. Mudah-mudahan dengan itu semua, dengan kerjasama yang baik dan seluruh tim. Dan desa ekowisata itu artinya membangun sebuah desa wisata tidak harus megah-megah, mewah-mewah dan sebagainya, tapi adalah bersih, rapi, tertata dengan baik. Walaupun tidak ada aspal di jalannya, tapi jalannya bagus, rapi, ya kan? Dicangkul, aliran airnya tidak tergenang di jalan. Nah, itu perlu apa? Perlu kerjasama seluruh penduduk, Pak Kades, Pak Camat, ya kan? Nah, tak perlu mewah betul, tak perlu bagus betul. Gotong royong bersama masyarakat desa. Bagaimana orang bisa datang? Cari tempat-tempat yang unik. Macam di sini banyak kebun jeruk, ya kan? Ada acara wisata memetik jeruk misalnya. Ada kalau ada kebun serai, ada kebun wisata membuat minyak serai, segala macam bisa dilakukan. Itulah yang nama desa ekowisata, yaitu memanfaatkan apa yang menjadi ekosistem di daerah di desa tersebut yang bisa bersumber menjadi nilai ekonomi yang orang betah di sana.